Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Sehat ya. Minggu kemarin kita hadir nggak ya? Hadirnya kemarin. Mas Bintang dulu di mana? Di kampus. Oh, dia, Pak. Di apa? Di otomotif. Iya. Etos ya, Pak. Apa lah bulanan kedua ya? Bulanan kedua itu dulu itu di ruang atas. Oke. Baik. Mari kita kemarin pengolahan kita sudah sampai pada ayo sampai menit. Elementor kemarin sudah ya? Tinggal betul Pak. Suaranya kok agak kecil Pak. Tes. Kata kulit ini ya. Tes kulit ini. Apa suaranya ya? Suara. Tes. Oke. Aku tak lapis gitu. Kalau macam oleh loh. Bisa. Oke. Nah, baik. Kita stop dulu. Nah, sedikit teorinya ya, Mbak. Kasih teorinya sedikit. Karena mata kuliah kita kan mata kuliah praktek, tapi sebenarnya kalau kita langsung gitu ke praktek ya ada juga. Nah, ini ada filter anti aliasing, adalah filter analog kayak low pass. Low pass itu berarti apa? Yang diloloskan yang apa? Yang atas apa yang bawah? Bawah gitu. Yang bawah, oke. Okay. Untuk memastikan bahwa sinyal dan frekuensi yang terlalu tinggi tidak akan diikuti atau disampling. Jadi gambarannya kita punya analog, kemudian yang filter anti aliasing, ya. Kemudian ada ADC, ya, ADC analog to digital converter. Jadi nanti outputnya akan berubah menjadi sinyal digital. Nah, itu. Nah, kemudian kuantisasi itu adalah pembuatan nilai sinyal ke nilai tertentu. Nilai sinyal ada tertentu yang merupakan kelipatan dari nilai paket kuantum tertentu. Jadi kalau sampling itu dicacah, kemudian kuantisasi itu berapa tinggi amplitudenya, itu kuantisasi. Itu ya. Nah, ini lihat, ini kemarin sudah saya jelaskan. Ya, ini hasil pencoblosannya, kemudian ada poin-poin di sini, ada buletan-buletan itu adalah hasil kuantisasi. Nah, baik. Ada istilah SQNR, ya, Signal to Quantization Noise Ratio. Jadi perbandingan antara noise dengan sinyal yang dikuantisasi. Jadi rumus SQNR, ya, SQNR itu perbandingan karena sesuai dengan namanya rasio, ya, perbandingan antara PX, ya, sinyal yang dikuantisasi dengan noise-nya. Ya, ketemunya adalah rumus bakunya itu adalah perbandingan dari PX per PG, ya, itu dikalikan 10 log 10. Ya. 10 log 10 itu berapa? Log 10 berapa? Ayo. 1. 1. Berarti itu sama saja dengan 10 kali SDNF-nya. Nah, log 10 itu gampang, log itu gampang. Kamu kalau log 100 berapa? Tuh. Yuk, Mas Bintang Nur. Log 10 berapa? Log 100 berapa? 10 bukan ya? Log 100
Dua Pak. Dua halus suaranya sama gimana? Saya Pak. Siapa? Febriani. Febriani Raziza ya. Log 1000 Bapak. Log 10.000. 10. 4. Log 100.000. 5 gitu Pak. 5. Log 100. 2. Log 1 juta. 6. Oke. Sebentar ya. Isi kok. Kok apa itu? Ini tak kira kene. Bayangna aku nara didukung karo yang iki ngene kene 45 tahun. Sing 5 tahun durung gawe omah, durung awet nganu. Sing 5 tahun ke urung bodo ning ngono. Sing mlebar durung sak menyembah iki. Semena mbane dhuwure kaya apa. Jadi kalau kene iki jajan. dirumuskan itu ada 10 blok SDNR-nya. Jadi perbandingan rasio antara sinyal noise-nya dengan sinyal kuantitasnya. Gitu ya. Jadi kalau log itu gampang. Kalau dihitung nolnya. Kalau log 10 ya berarti 1. Log 100 2. Ya, log 1000 3 ya gitu ya. Dihitung jumlah nolnya aja itu dihitung. Jadi kalau misalkan nanti Anda menghitung dB desibelnya, desibel itu rumusnya ini tadi 10 log 10 SGNR. Jadi 10 kali log perbandingan antara sinyal noise dan sinyal kuantisasi dengan sinyal noise-nya. Nah, itu nanti ketemunya adalah dB ya, dB. Oke. Kalau itu sudah, sekarang kita sinyal diskrit ya. Sinyal diskrit ini kelihatan ya, Mas Noval, kelihatan? Masih ya tadi ya? Oh, masih yang tadi. Oke, Pak Sel. Nah, oke. Sinyal dan waktu diskrit ya. Oke, kelihatan. Oke. Kelihatan bagusnya kayak awakmu ya Mas ya. Nah, ada sinyal dan sistem waktu diskrit. Ini ada, kita bisa lihat. Nah, fungsi bebas dari bilangan bulat atau sinyal diskrit Xn ya, tidak didefinisikan untuk n pecahan ya. Jadi kalau Anda punya sinyal sinus, kemudian Anda sampling, Anda cacah gitu ya, dan Anda kuantisasi, ada bulat-bulatnya itu, nah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian
bentuk fungsinya, representasi sinyal waktu diskretnya adalah xn sama dengan sin n, ya, pangkat 0,2n, ya, atau y-nya adalah un. Un itu fungsi undang, ya, fungsi undang dari cos n. Jadi kalau x-nya, x itu yang ke ke kanan, ya, ke kanannya itu adalah sin n pangkat 0,2 n. Nah, sedangkan yang ke atas, ya, fungsi undangnya itu adalah un cos n, ya. Oke. Nah, ini misalnya bentuk barisan xn titik ya 2 3 setengah 0 minus 4, xn-nya 2 1 2 0 1 2 4 8 dan seterusnya misalnya. Nah, kemudian bentuk tabelnya adalah seperti ini. N, ya, N minus 2 minus 1 0 1 2. Xn-nya adalah 3 minus 1 2 1 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat sinyal-sinyal elementernya ada unit impuls. Unit impuls itu satu tok. Impuls itu ya berarti pencut ke atas gitu ya. Kemudian unit step-nya ya UN. Ini 1 2 3, kemudian unit RAM-nya. Nah, kemudian sinyal eksponensialnya. Bla 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 bla. Jadi sinyal eksponensialnya seperti ini. Kalau ini RAM, ya sesuai namanya RAM itu miring gitu ya. Naik. Rem ada rem positif, ada rem negatif. Ya, kalau ke kanan berarti positif dia naik, kalau rem negatif dia turunan, gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang ganteng itu turunan, ya berarti gantengnya itu saat hanya menurun gitu ya. Saat nanjak ya gantengnya hilang. Gitu ya Mas Noval ya? Iya. Jadi ganteng itu ada dua, ganteng turunan sama ganteng tanjakan. Ya. Ganteng turunan ya kayak gini tadi. Ganteng pas turun ya dia ganteng, pas naik ya jelek. Nah, kayak gitu. Itu ada ganteng turunan dan ganteng tanjakan. Nah, unit rem itu yaitu bisa dia tanjakan atau turunan. Kayak unit step itu ajek gitu ya. Ajek, jadi impuls kumpulan dari beberapa impuls 1 2 3 4 dan seterusnya. Tapi kalau yang unit impuls itu hanya satu biji tok. Gitu ya, itu unit impulsnya. Nah, ini kalau yang di bawah ini adalah sinyal eksponensialnya. Naik ya. Sesuai dengan namanya eksponensial, jadi dia pada titik tertentu nanti dia akan mendekati titik maksimal atau bahkan titik minimalnya. Nah, suaranya masih kecil tadi ya. Oh. Okay. Sekarang udah besar ya Mas ya? Udah besar. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian ada penjumlahan sinyal-sinyal. Misalnya YN ya, X1N plus X2N. Kemudian ada perkalian sinyal, ini perkalian penambahan dengan konstanta. Jadi misalnya ditambahkan ya YN plus N tambah C, C-nya ada konstantanya. Perkalian dengan konstanta YN, AN, X, dan ada pergeseran waktu dan seterusnya. Kemudian ada pembalikan waktu. Nah, seterusnya ini ada sistem waktu diskret, jadi ada input sistem atau representasi dan seterusnya, ya. Kemudian linearitas, ya, linearitas sistem dan sistem tak linear. Ini ada variasi terhadap waktu, kemudian ada kausalitas, ada stabilitas, ya. Kausalitas itu kausalitas itu sistem kausal atau sistem non kausal. Jadi ada dua. Ya, sistem kausal, ada sistem non kausal, kemudian ada stabilitas, sistem stabil dan sistem tidak stabil. Nah, sebentar. Sistem stabil dan tidak stabil. Sebentar. Nah, oke. Saya tak tunjukkan yang paling bawah. Ya.
paling bawah ini saya tunjukkan kapan dikatakan sistem itu stabil dan kapan tidak stabil gitu ya. Oke, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Oke, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, antara 1, 2, 3 ini yang stabil yang mana? 1, Pak. 1. Kenapa 1? Ya, Karena lurus, Pak. Lurus itu mesti stabil. Kalau yang nomor 2? Tidak stabil. Tidak stabil. Nomor 3? Gimana, Pak? Yang nomor 3 bagaimana? Stabil nggak? Sama seperti nomor 2, Pak. Oke. Yang paling stabil itu adalah yang nomor 3. Ya. Yang nomor 3. Oke. Ini jangan dibalik ya, nomor 2-nya ada 2 gitu, saru. Oke. Kenapa nomor 3 itu paling stabil? Ya. Yang dimaksud dengan stabil itu adalah ketika ada goyangan, ini katakanlah bola ya, ini bulat roda itu, roda gitu ya. Kalau ada gaya ke kanan ya atau ke kiri ya, kira-kira nomor 1 itu bisa gliding nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau yang nomor 2 ini jelas ya, kalau ada sangat bisa, nggak tanpa digoyang pun dia bisa ke kanan atau ke kiri, berarti ini tidak stabil, ya toh? Benar nggak? Nah, yang nomor 3 karena bentuknya cekung, kalau ditaruh di sini dia akan gelundung ke bawah, ya toh? Taruh di sini ya akan gelundung ke bawah, ya. Pada akhirnya itu akan berhenti di tengah-tengah ini, ya toh? Iya nggak? Seret turun di bawah. Tapi kalau ini digoyang sedikit, misalnya alasnya digoyang seret ya, dia akan gliding ke sana, gliding ke sini, gliding ke sana sini. Gitu. Nomor 1 itu memang boleh kita sebut dengan stabil. Tapi jika dibandingkan dengan nomor 3 lebih stabil. Nomor 2 itu yang tidak stabil, sangat-sangat tidak stabil. Nah, sistem yang stabil itu adalah sistem yang seperti nomor 3. Ya. Sistem yang sebenarnya yang stabil. Nah, kalau yang nomor 2 ini sistem yang sangat sensitif, ya. Ini sangat sensitif. Ini sangat sensitif. Nah, itu sekilas tentang apa namanya? Sistem gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita coba nah, kalau sudah sekarang tadi operasi elementer, kemudian ada waktu diskrit, ada representasi sistem, model matematis yang melakukan hubungan antara input output dan kondisi awal sistem, persamaan semacam ini disebut persamaan beda atau different equation. Ya, kemudian untuk kemudahan kemudian sistem linear memenuhi sifat dan seterusnya ini ya. Ada yang ini dulu. Nah, contoh sistem linear ya, buktikan bahwa sistem yang digunakan dengan X adalah linear. Nah, ini jawabannya adalah nanti dibaca sendiri ya ini. YN 2XN adalah linear. Nah, ciri khasnya bagaimana? Ciri khasnya adalah dia bukan eksponensial ya. Bukan eksponensial. Jadi N-nya 2X-nya. 2X-nya itu tidak eksponensial.
Nah, kemudian contoh sistem non-linear, buktikan bahwa sistem yang dinyatakan dengan xn adalah non-linear. Jawabannya, jadi dia ada ciri khasnya, itu ada pangkatnya di sini ya. Nah, ini non-linear, itu sudah dapat dipastikan itu adalah non-linear. Nah, kemudian ada sistem invarian waktu, ya, sistem yang dinyatakan dengan xn, yn, kemudian disebut dengan time invariant jika, ya, contoh sistem yang adalah invarian waktu karena nah, ada sistem kausal, ya, ruang sistem untuk setiap waktu hanya tergantung pada input sekarang dan sebelumnya, nah juga output sebelumnya, ya, ini sistem kausal non kausal. Nanti kalau dikasih contoh, nah, ada juga yang disebut dengan stabil itu bounded input, bounded output. Output sistem adalah terbatas untuk input terbatas, ya. Output sistem terbatas untuk input terbatas, ya. Jadi kalau semua dapat ya, ciri khas bounded input itu ya kan, ini xn-nya ada tanda buliknya, kemudian jn-nya ada tanda bulik. Nah, contoh sistem stabil. Nah, nah, itu ya. Kemudian kita coba untuk ya. Nah, Mas Mbak ada pertanyaan? Tes. Sebentar, MATLAB saya kok agak ragu belum terdiri. Itu ya, siapa yang sudah install MATLAB siapa? Belum, Pak. Yang sudah install MATLAB siapa? Nah, sekarang kita coba misalnya ya.
tampilannya seperti ini ya. Jadi kita cari hasilnya itu ya. Halo, mas mbak, siapa yang sudah bisa mas Novan sudah kan? Belum nemu linknya pak. Hah? Belum dapat link downloadnya pak. Boleh Bagas 31 apa kan? Oke pak, siap. Yang lain Mas Ari Kurniawan ini misalnya dorong. Belum mas. Ini Bagas. Kenapa pak? Satu atau 131 ya? Ah, tak. Ini nanti lagi kan. Dulu tuh apa lagi? Aku malah. Coba cari di situ. Ya. Oke pak. Pokoknya ya kata dulu tuh. Nah, kalau udah, ya kita akhiri dulu kita hari ini. Kita lanjutkan di depan. Jadi ya, anak-anak sekalian. Ya kita jam segini aja nanti apa untuk kegiatan ya. Siap. Baik pak. Baik Pak. Arik itu pak, sana juga pak. Oh, ada ya. Kenal mana? Aku boleh tinggal ada. Apa sih? Sampai budget ada. Apa? Kulo gak ada sing ori tapi pun mati pak sampe pak. Jedok. Jogja murah-murah tuh pak kata sih. Nang di biasanya. Di postingan itu. Pilihan pak. Ya. Berarti aku di topik ya. Yang Facebook ada pak di posting. Oke, itu dulu ya. Kita ketemu baru. Kita jangan lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak. Terima kasih pak. Matur suwun. Terima kasih pak. Novel pak itu pak novel. Arif. Ari. Arif. Jadi Arif itu Pak. Arik itu pak. Arif, Pak. Arik. Arik. Kembar pak. Oh, Arif kembar di sini Arif kenapa? Ya, itu.